Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Baik, kita lanjutkan ya, kita tuntaskan mengenai fi'il naqis ya. Sulasi mujarodnya udah semua, madi, mudhari, amr ya, dan seterusnya ya. Sekarang kita ke halaman 91. Al-mazidu fihi minan naqisi, yang ditambahkan ke dalamnya ya dari fi'il naqis atau fi'il naqis mazid ya. Wal mazidu fihi, mati-mati mulu nih. Hah? Dan ya, yang ditambahkan ada huruf tambahannya, sulasi mazidnya ya, dari fi'il naqis. Tuklabu wawuhu ya'an, huruf wawunya dibalik menjadi huruf ya. Kalau huruf ya, ya udah huruf ya mau biarin aja ya. Tapi yang nakis wawi dimasukkan ke dalam sulasi mazid, maka si wawunya harus berubah permanen menjadi huruf ya. Ya. Nah, nanti si huruf ya-nya ini ketika nanti si huruf ya-nya ini akan berubah lagi menjadi alif bengkok kalau sebelumnya ada fathah. Padahal dia aslinya adalah wawu, tapi berubah permanen menjadi huruf ya, ya. Kemudian si huruf ya yang sudah permanen ini ya terkadang tetap ya, ya, terkadang berubah menjadi alif bengkok kalau sebelumnya ada fathah. Gitu ya. Li'anna kulla wawin idza waqa'at rabi'atan fasawaidan walam yakun ma qablaha madmuman kulibat ya'an lisiqalil kalimah. Itu alasannya ya. Dikarenakan setiap wawu, ini kaidah-kaidahnya ya. Dikarenakan setiap wawu, jika si wawu tersebut terletak ya sebagai huruf yang keempat dan seterusnya, keempat, kelima, keenam, walam yakun maqoblaha madmuman, dan sebelum si wawu tersebut bukan dhammah ya, tidak didomahkan, maka kulibat ya'an, maka si wawu tersebut dibalik menjadi huruf ya. Kenapa? Lisiqalil kalimah, karena beratnya mempertahankan huruf wawu ya, sedangkan sebelumnya bukan dhammah. Kalau sebelumnya dhammah masih sejenisnya ya. Contoh ya, fatakulu, contohnya misalkan kau mengatakan a'ta, itu dari ya ain to kemudian wawu ya, berarti dia asalnya itu a'tawa af'ala. Kalau wawu, kalau di apa ya, da'a yad'u ya, da'a yad'u, sarwa yasru, wawunya sebagai huruf yang ketiga, jadi masih tetap ada rasa wawunya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke sulasi mazid ya, contoh misalkan dimasukkan ke af'ala, berarti kan si wawunya, si lam fi'ilnya jadi huruf yang keempat. A'tawa ya, kalau ditulis nih a'to tuh, a'to itu berarti asalnya itu ya a. Nah begini dia ya, asalnya itu a'tawa. Kemudian ya, kalau ngikutin kaidah yang di atas, si wawu ini kan huruf yang keempat tuh ya.
Setiap wawu jika terletak sebagai huruf keempat, kelima dan seterusnya, kemudian sebelumnya enggak dhamma, nah ini sebelumnya fathah enggak dhamma, maka si wawu tersebut diubah menjadi huruf ya. Kenapa? Karena a'tawa itu berat. Jadinya ya jadi begini ya. A'toya. Ya, selesai belum? Ya. Ini perubahan wawu menjadi ya ini permanen. Udah nggak bisa balik lagi menjadi wawu. Ya. Nah, dari sini udah selesai belum? Belum. Karena di sini huruf ya-nya berharokat fathah, ya. Nah, kemudian huruf ya-nya berharokat fathah, kemudian sebelumnya fathah juga. Berat. Beda kalau misalkan huruf ya-nya ya berharokat fathah, sebelumnya kasroh, itu masih bisa diucapkan rodiya, ya. Tapi kalau huruf ya-nya fathah kemudian sebelumnya fathah juga, susah diucapkan. Makanya kita tidak akan ya mendapati sa'aya, nahaya, tapi sa'a, naha, itu kan. Ya, nah ini juga sama a'toya, nah, berat. Akhirnya ya dicoret si fathahnya nih, dibuang, kemudian si huruf ya-nya berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah, jadilah a'to, ya, jadi a'to. Nah, dari wawu ya menjadi alif bengkok gitu ya, wait ya, nah gitu ya, a'to. Dari wawu kemudian berubah menjadi ya, kemudian berubah menjadi alif bengkok. Ya. Nah, si alif bengkok ini ya ketika nanti di tasrif lugawi dia akan balik lagi menjadi huruf ya. Gitu ya. Pasti seperti itu. Nggak mungkin balik lagi menjadi wawu, itu sudah tidak memungkinkan. Coba aja, jadi akan seperti fi'il ya sulasi mujarad seperti Roma yarmi. Ya, seperti Roma yarmi, Roma romaya gitu kan. Roma romaya gitu kan. Nah, ini juga sama. Ya. A'toya. Ya, si alif domir huwanya. Ya, nih domir huwanya alif bengkok ya. Ketika domir huma, si alif bengkoknya ini balik lagi menjadi sebelum alif bengkok, yaitu huruf ya. A'toya. Udah begitu. Sudah nggak mungkin balik lagi ke wawu, itu sudah tidak memungkinkan. Gitu ya. Nah, jadi ketika di tasrif lugawi ya, ketika di tasrif lugawi jadi huruf ya a'toya, a'tou, a'tots, a'tota, a'toina, inna a'toina kal kautsar, itu kan. Jadi huruf ya dia, bukan jadi waw, enggak ya. Kemudian fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari'nya yu'ti, bukan yu'tiu, enggak, yu'ti, karena dia sudah dianggap seperti huruf ya. Yang sudah dianggap jadi huruf ya, atau yu'ti artinya memberi. Kemudian i'tada ya, nah, i'tada asalnya i'tadawa, karena si wawunya di situ jadi huruf yang kelima, i pertama, ain kedua, ta ketiga, dal keempat, si wawu huruf kelima. Ya, bukan huruf keempat, huruf kelima malah. Maka si wawu tersebut yang asalnya i'tadawa ya. Oke, nih ya. Saya hapus yang ini nih ya. Nah, hapus. Nah, yang asalnya itu i ya. Tadawa gitu ya. Si wawunya berubah menjadi ya. Nih yang ini berubah menjadi ya. Ya, menjadi i. Nah, i tadaya.
ya. Dan si ya-nya ini karena sebelumnya fathah berubah menjadi alif bengkok. Jadilah ya ya tada. Ketika ditasrif lugawi, si alif bengkok ini akan balik lagi menjadi huruf ya. I'tadaina, i'tadaita. Tidak mungkin kesini enggak. Ini sudah masa lalu dia, udah enggak dianggap ada. Ya, gitu. I'tada yang tadi ya berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah, alifnya alif bengkok karena sebelumnya adalah huruf ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yafta'ilu karena sebelumnya kasrah balik lagi menjadi huruf ya, i'tada yang tadi ya. Kemudian ya istarsya yastarshi ya dari riswah. Istarsya yastarshi. Nah, asalnya berarti istarsyawa menjadi istarsyaya menjadi istarsya. Ya, istarsya, istarsyaya, istarsyau. Gitu ya. Yastarshi, yastarshiyani, yastarshuna. Watakulu ma'adomiri. Nah, tuh panjang umur. Dan kamu mengatakan ya contoh-contoh di atas ketika bersambung dengan domir, a'toitu bukan a'tou. Wau a'tou enggak, a'toi. Sudah lupa dengan aslinya kalau dia itu asalnya adalah wau. Ya. Kalau yang asalnya ya bagaimana? Ya berarti enak. Prosesnya satu, dari ya jadi alif. Gitu ya. Dari ya jadi alif sudah. Ya, kayak misalkan Roma misalkan. Ya, melempar. Ya, dimasukkan ke wazan misalkan ya meminta untuk ya melempar. Istaf'ala. Jadi istarma. Dari romaya menjadi istarma. Gampang, cuma satu proses. Dari ya jadi alif udah selesai. Dari ya, kalau yang nakis ya'i, dia berarti dari ya menjadi alif karena sebelumnya fathah. Ya, kemudian balik lagi menjadi ya. Ya, kalau bermutasil dengan dhamir rafa. Ya, atau balik lagi menjadi ya kalau sebelumnya kasroh. Udah. Nah, yang dari wawu prosesnya dari wawu menjadi ya dulu. Dari ya menjadi alif, dari alif terkadang balik lagi menjadi ya. Sudah nggak ada wawunya sama sekali. Khusus untuk fi'il nakis mazid, ya. Fi'il nakis sulasi mazid. Kalau fi'il nakis sulasi mujarrad, aroma wawunya masih ada. Goza yagzu, wawunya masih ada. Goza gozawa, wawunya masih ada. Ya, hah? Bukan nakis ya? Itu mah ajwab. Antum tuh nih, ya. Nah, ya. Jadi lupa tuh tadi saya ngomong apa ya. Antum sih, ya. Ya yagzu ya. Benar. Da'a yad'u, goza yagzu. Di fi'il mudhari wawunya masih ada. Bahkan di fi'il madi wawunya juga masih ada. Coba aja kemarin tasrif lugawi dari goza. Goza, gozawa. Wawunya balik lagi. Gozau. Wawunya hilang memang di situ ya. Gozat, gozata. Nah, gozauna, gozauta. Da'auna, da'auta, da'autu. Wawunya masih ada. Gitu ya. Yagzu, wawunya ada jelas. Tapi ketika si fi'il nakis wawi ini dimasukkan ke sulasi mazid ya, atau si lam fi'il wawunya ini ada di posisi huruf yang keempat dan seterusnya, kelima, keenam, dan seterusnya, maka dia berubah menjadi huruf ya. Ya, yang ya ini nanti akan berubah lagi menjadi alif kalau sebelumnya fathah, atau tetap ya kalau sebelumnya kasroh, atau mutasil dengan dhamir rafa seperti di bawah ini ya. A'taitu wa'tadaitu washtarsyaitu.
Gitu ya. Wa kadzalika tagozaina dari kata goza yagzu. Tafa'ala ya tafa'alu, tagozawa, asalnya tagozawa menjadi tagozaya, kemudian menjadi tagoza, alif bengkok. Ya, ketika ditasrif si tagoza ini tagoza, tagozaya, tagozau, tagozat, tagozata, tagozaina, tagozaita dan seterusnya. Tagozaitu, tagozaina. Ya, udah hilang bau wawunya itu ya. Kemudian roja yarju, rojim wawu. Tapi ketika dimasukkan ke tafa'ala tarojaina. Jadi ya dia, bukan tarojauna, enggak, itu kalau sulasi mujarrad. Itu kalau ketika sulasi mujarrad. Tapi ketika sulasi mazid si wawunya berubah menjadi huruf ya. Ya, harap diingat-ingat. Oke. Selesai itu fi'il nakis ya. Cara mentasrifnya ya. Kalau bisa apa istilahnya itu, kalau bisa Roma Yarmi ya, kalau bisa Rodia Yardo, maka akan bisa yang lainnya ya. Karena tasrif istilahi sulasi mazid sama dengan tasrif istilahi sulasi mujarrad. Hanya huruf-huruf awalnya aja yang agak panjang, tapi ujungnya sama. Ya. Ujungnya sama. Antara kataba ba dengan istaktaba, istaf'ala, istaktaba. Ya, sama-sama ba, kataba ba, istaktaba ba, kataba katabu, istaktaba istaktabu, sama. Ya, berarti ketika bisa tasrif lugawi Roma yarmi, Roma romaya, Romau, yarmi yarmiyani, yarmuna, maka akan bisa i'tada yang tadi. I'tadaya, i'tadau, ya'tadiyani, ya'taduna, gitu. Ujungnya sama. Ya, sama-sama fi'il nakis. Cuman bedanya dia sulasi mujarrad, dia sulasi mazid, tapi ujungnya sama. Ya. Selesai. Sekarang kita ke model yang keempat dari huruf penyakit. Model yang pertama adalah fi'il misal, yaitu yang huruf penyakitnya di fa fi'il. Model yang kedua adalah fi'il ajwab, yang huruf penyakitnya di tengah, ya. Model yang ketiga adalah fi'il naqis, ya, yang lam fi'ilnya di ujung, gitu ya. Yang huruf penyakitnya di lam fi'il, gitu ya. Nah, sekarang kita ke model yang keempat. Huruf penyakitnya ada dua, ya. Huruf penyakitnya ada di dua tempat, yaitu di mana? Ar-rabi'u al-mu'tallul aini wal lami. Huruf penyakitnya di ain fi'il dan di lam fi'il, deketan. Ya, wa yuqalu lahu al-lafifu al-makrunu. Diberi nama juga yang dua huruf penyakit ini lafif makrun. Ya. Kenapa disebut lafif? Lafif itu artinya tuh dilipat, ya. Dilipat huruf penyakit. Jadi deketan, dilipat. Kemudian kenapa dia makrun? Karena sebelahan. Ya, sebelahan kayak mendampingi gitu. Gitu ya. Fatakulu, maka engkau mengatakan syawa yashwi. Ya. Syawa yashwi. Kemudian masdarnya jadi syai. Ya, syawa yashwi syauyan. Nah, syauyan. Wawu kemarin ingat kaidah kemarin ya. Wawu dengan ya ketemu di ujung, maka ya yang satunya sukun, yang satunya berharokat, maka apapun yang terjadi si wawunya yang berubah menjadi ya. Jadinya syaiyan. Ya. Nah, syawa yashwi.
Shinnya huruf sehat, wawunya huruf penyakit, ya-nya huruf penyakit, ya. Nah, jadi ini shin wawu dengan ya. Ya. Tapi lihat di situ. Walaupun di sini seakan-akan seperti gabungan antara ajwab dengan nakis, lafif makrun tuh. Lafif makrun tuh kan ya ada sisi ajwabnya karena ada huruf penyakit di tengah. Dan ada sisi nakisnya karena ada huruf penyakit di ujung. Tapi yang dominan ya, yang dominan teorinya yang mana? Yang dominan teori yang nakis. Teori ajwabnya nggak kepake. Teori ajwab tuh begini. Teori ajwab tuh begini. Qawala, qawala. Ada wawu di tengah, qawala. Maka si wawunya ini berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah. Jadilah qala. Nah, sekarang lihat di sini. Syawa. Si wawunya ya, wawunya kan ada di tengah tuh. Jadi alif enggak? Ternyata enggak. Ya. Ternyata wawunya tetap wawu. Berarti teori ya i'lal fi'il ajwab enggak dipakai di sini. Ya, kemudian syawaya. Syia'nya berubah menjadi alif. Nah, teori nakis dipakai. Sama dengan romaya menjadi roma, syawaya menjadi syawa. Jadi walaupun di sini seperti ada sisi ajwab dan sisi nakis, tapi yang dipakai yang dominan adalah sisi ajwabnya. Sisi nakisnya, ya. Ajwabnya nggak dianggap. Artinya si huruf ajwabnya, si huruf penyakitnya dijadikan seperti huruf sehat. Tuh dikasih harokat. Syawa yaswi, bukan sya. Susah ya, si wawunya berubah menjadi alif, kemudian ya-nya nggak tahu berubah jadi apaan, nggak bisa. Akhirnya si wawunya tetap dipertahankan. Lagian juga tidak mungkin ya, hurufnya 3, kemudian huruf penyakitnya 2, huruf aslinya 3, huruf penyakitnya 2, ya. Harokatnya cuma 1 shin doang, nggak mungkin. Akan terjadi pertemuan 2 sukun. Ya. Paham nggak? Enggak, syukur kalau nggak paham ya. Saya ulangi lagi. Ya, sulasi huruf aslinya 3. Oke, huruf aslinya 3. Kemudian di situ ada 2 huruf penyakit. Ya. Kalau kedua huruf penyakit ini tidak dikasih harokat, sebagaimana yang ada di teori ajwab dan nakis, ya, maka yang dikasih harokat kan berarti cuma shin doang, ya. Nah ini nggak mungkin. Kenapa? Karena akan terjadi pertemuan 2 sukun. Jadi mau nggak mau, ya dengan sangat terpaksa si wawunya, kok jadi ikutan si ya, si wawunya ya dikasih harokat fathah gitu ya, untuk menghindari ya terjadinya pertemuan 2 sukun. Akhirnya ya menabrak teori yang sudah pakem, teori ajwab, yaitu wawu berubah menjadi alif kalau sebelumnya fathah. Ini nggak berubah jadi alif, wawunya tetap wawu ya, wawunya dikasih fathah. Kenapa? Karena di depannya ada huruf penyakit lagi. Jadilah syawa yaswi, fa'ala yaf'ilu, wawu ketemu dengan ya. Nah, syawa yaswi itu sama seperti roma yarmi. Berarti kalau bisa tasrif lugawi roma yarmi, maka akan bisa tasrif lugawi syawa yaswi. Roma romaya romau, syawa syawaya. Jadi Roma romaya romayu. Nggak ada romayu. Yang motongnya langsung, jangan yang mentahnya. Roma romaya. Romau ya. Kalau fathah itu jadi au, kalau kasroh dan doma jadi u. Ya. Syawa syawaya syawau. Ini bukan syawu, bukan syawi, syawau. Syawat syawata syawaina. Gitu ya. Sama seperti roma yarmi romyan. Kemudian berikutnya qawiya yakwa.
ya. Qawiya yaqwa. Nah, jadi kuwah ya. Jadi kuwah. Nah, di situ ya-nya berubah menjadi wawu di situ. Ya karena kopnya doma ya, maka kalau kopnya doma berarti wawunya yang dominan. Ya, maka ya-nya berubah menjadi wawu, jadinya kuwatun, kuwatan. Qawiya yaqwa. Ya, ini lafif makrun wawu ya. Kalau tadi wawu ya wazannya fa'ala yaf'ilu, sekarang wawu dan ya wazannya fa'ila yaf'alu. Kemudian ya rawiya yarwa sama dengan qawiya yaqwa. Ya. Sorry, beda ding. Ya, qawiya yaqwa. Ya, sorry ya. Agak meleng tadi. Qawiya yaqwa itu wawunya dua, ding. Ya, qaf wawu. Jadi dia asalnya itu qawiwa, ya. Dia asalnya itu qawiwa. Ya, ini seperti rodiya yardo. Akal asalnya dari rodiwa. Wawunya berubah menjadi huruf ya, jadinya rodiya. Nah, ini qawiwa asalnya karena kuwatun itu adalah masdarnya, ya. Kuwatun. Qaf wawu dia asalnya tuh seperti itu, qaf wawu. Ya, kemudian dimasukkan ke fiil madi jadinya qawiwa. Kemudian wawu yang kedua yang atau lam fiilnya berubah menjadi huruf ya, jadinya qawiya yaqwa. Nah, kalau rawiya yarwa itu baru beneran wawu dan ya. Wazannya sama dengan qawiya yaqwa, cuman huruf aslinya yang berbeda. Kalau qawiya yaqwa asalnya qaf wawu, kalau rawiya yarwa memang asalnya ro wawu dan ya. Bersambung. Sampai situ dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.